Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita nyelam ke satu strategi negosiasi yang terus terang agak provokatif ya. Dari buku 99 Strategi Negosiasi karya David Rosen, bab 33, Memecar dan Menaklukkan. Sumber kita ya bab ini dari Rosen yang dikenal sebagai negosiator. Wah, alot deh. Nah, tujuan kita apa? Mengurai inti taktik ini. Gimana cara kerjanya, risikonya apa aja, terus apa artinya buat Anda di meja perundingan? Oke, siap ya? Mari kita bedah. Jadi inti strategi ini tuh sebenarnya cukup menantang ya. Jangan pernah anggap tim lawan itu satu kesatuan. Gitu. Penulis maksa kita lihat mereka lebih sebagai, kumpulan individu. Masing-masing punya agenda sendiri, ego, level otoritas beda-beda, reputasi internal juga. Mereka tuh bukan satu suara. Nah, ini dia poin kuncinya. Strategi ini basisnya asumsi kalau pasti ada beda pandangan, atau prioritas, atau mungkin semacam keretakan halus gitu di tim lawan. Tugas negosiator di sini jadinya aktif, bukan cuma nunggu. Cari celah itu, pahami dinamika internal mereka, terus manfaatkan secara strategis tentunya. Intinya, lihat apa yang terjadi di belakang layar mereka. Oke, cari celah. Terus gimana manfaatinnya? Langkah pertama katanya identifikasi dulu ya. Anggota tim lawan yang paling mungkin nyambung sama posisi kita, mungkin bukan setuju banget, tapi paling nggak lebih terbukalah buat cari jalan tengah. Atau mungkin punya kepentingan pribadi yang sejalan sama deal kita. Mereka ini semacam sekutu tersembunyi gitu ya. Betul, itu titik awalnya. Nah, kalau udah ketemu orangnya, penulisnya nyaranin langkah yang, wah ini cukup berani. Kasih perlakuan khusus, bisa bentuknya perhatian lebih, atau mungkin konsesi kecil yang spesifik buat dia, atau pengakuan publik gitu. Dan kuncinya, ini dilakuin secara terlihat, di depan anggota tim mereka yang lain, bukan main belakang. Wah, secara terbuka gitu pilih kasih di depan lawan. Itu langkah yang nekat sih. Apa tujuan psikologisnya ya? Pasti ada risiko bikin yang lain tersinggung kan? Oh, risiko pasti ada, tentu. Tapi hitungannya gini, perlakuan istimewa ini kan secara psikologis nyentuh ego ya. Kebutuhan individu itu buat diakui. Tujuannya, seperti dijelasin di buku, ya sengaja buat naikin bobot suara dan pengaruh si sekutu tersembunyi ini di rapat internal mereka nanti. Harapannya, dia jadi lebih vokal bela proposal yang untungin dia dan secara nggak langsung ya untungin Anda juga. Semacam, rekayasa sosial tapi skala kecil gitu. Oke, jadi bukan cuma mecah belah, tapi juga kayak ngangkat jagoan buat posisi kita di kandang lawan. Menarik. Terus gimana kalau lawannya bukan satu tim, tapi koalisi, beberapa kelompok itu? Dan segi sama aja, bahkan mungkin bisa lebih efektif loh. Koalisi itu kan seringnya rapuh ya, disatuin sama kepentingan bareng yang mungkin cuma di permukaan aja. Anda bisa rancang proposal yang secara spesifik untungin satu anggota koalisi lebih dari yang lain. Jadi, manfaatin perbedaan prioritas atau kebutuhan mendesak mereka. Misalnya nih, ada satu faksi yang butuh dealnya sekarang banget karena tekanan internal, sementara yang lain bisa nunggu. Tepat, situasi kayak gitu bisa jadi pengungkit. Anda tawarkan sesuatu yang menarik banget buat faksi yang lagi kepepet itu. Dengan begitu, Anda kasih mereka insentif kuat buat neken anggota koalisi lainnya biar cepat setuju. Efektifnya, Anda bikin salah satu lawan kerja buat Anda di internal mereka, jadi agen tanpa sadar gitu. Tapi ini kedengarannya main api ya. Pasti ada peringatan keras dong dari penulis soal potensi taktik ini jadi bumerang. Memecah belah ini gagal, atau ketahuan terus malah bikin mereka jadi solid ngelawan Anda, wah bisa hancur semua negosiasinya. Kalau negosiasi gagal total, padahal deal itu penting buat Anda, ya kemenangan taktis ini malah jadi kekalahan strategis kan? Konsekuensi jangka panjangnya harus selalu dipikirin. Jadi pelajaran utamanya buat Anda apa nih? Taktik memecah dan menaklukkan ini, ya terlepas dari namanya yang agak gimana gitu, ini pengingat kuat buat analisis lawan negosiasi Anda. Jangan lihat sebagai satu blok, tapi sebagai kumpulan individu yang kompleks. Paham peta kekuatan internal, ego, kepentingan pribadi di seberang meja itu bisa jadi keunggulan banget. Ini munculin dua pertanyaan penting nih buat refleksi Anda. Pertama, gimana caranya Anda bisa menerapkan analisis dinamika internal lawan ini secara efektif tapi juga etis tanpa kelihatan manipulatif banget gitu?
Di mana batasnya? Kedua, dan ini sama pentingnya, gimana Anda bangun kekompakan dan kesadaran di tim Anda sendiri, biar tahan dari upaya serupa yang mungkin dilancarkan pihak lain. Gimana melindungi keretakan internal tim Anda? Dan sebagai pemikiran penutup dari kami, mengingat potensi kekuatan taktik kompetitif kayak gini, gimana Anda pribadi menyeimbangkan penggunaannya dengan kebutuhan bangun hubungan jangka panjang? Hubungan yang seringnya kan lebih bagus kalau dasarnya kolaborasi, percaya, integritas. Apakah taktik macam ini ada tempatnya di buku negosiasi Anda? Kalau iya, dalam kondisi apa? Nah, itu sesuatu buat Anda renungkan.